Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Prasetyo, NIM 18220051. Saya dari kelompok 4 akan menerangkan mengenai istighsan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendapat para ulama dan kehujahan dari istighsan. Yang pertama, mengenai pendapat para ulama, itu ada 3 pendapat mengenai ulama tentang istighsan. Yang pertama, pendapat bahwa ini pendapat dari ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanbaliyah. Ini mengatakan bahwa istighsan adalah merupakan dalil syara'. Ini beliau beralasan yang pertama itu istighsan yang ditetapkan berdasarkan penelitian terhadap kasus-kasus yang terdahulu itu bahwa hukum-hukum yang ternyata bahwa penggunaan kias itu menggunakan atau menerapkan suatu hal yang umum. Nah, atau itu dalam dalilnya itu disebut dalil kuli. Padahal kadang-kadang itu menyebabkan beberapa kasus itu menyebabkan hilangnya kemaslahatan manusia. Karena ada kasus-kasus tertentu itu yang mempunyai kekhususan tersendiri. Nah, kemudian yang kedua, alasan yang kedua itu karena istighsan yang digunakan untuk mendapatkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan atau menemukan maslahat yang lebih kuat daripada dengan mudarat yang sedikit. Itu sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 173. Kemudian lanjut pendapat ulama yang kedua, itu adalah ulama-ulama yang menolak istighsan itu sebagai dalil syara'. Itu mereka beralasan alasan yang pertama yaitu karena syariat itu berupa nas. Mereka berpendapat begitu, syariat itu berupa nas atau mengembalikan kepada nas dengan kias. Maka di manakala letaknya istighsan adalah dalam hal ini yang bertentangan dengan firman Allah, itu yang terdapat dalam surat Al-Quran, surat Al-Qiyamah ayat 36, yang artinya apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban. Nah, itu salah satu alasan ulama-ulama yang menolak istighsan. Kemudian alasan yang kedua itu istighsan ini tidak ada dobitnya dan tidak ada ukuran-ukuran untuk mengkiaskannya, sehingga apabila dihadapkan kepada seorang mujtahid umpamanya suatu kasus itu, maka dia akan menetapkan hukum sesuai dengan apa yang dianggap baik sesuai dengan seleranya. Jadi menurut ulama-ulama yang menolak istighsan ini, nanti ditakutkan bahwa mujtahid ini menetapkan sesuatu dengan seenaknya sendiri itu. Nah, kemudian alasan yang ketiga dari ulama-ulama yang menolak istighsan ini, yang pertama, apabila istighsan diperbolehkan, nah, ini takutnya dalam berijtihad ini takutnya tidak berdasarkan dengan nas atau tidak dikembalikan pada nasnya, maka istighsan boleh dilakukan oleh siapa saja meskipun tidak mengetahui Al-Quran. Nah, jadi takutnya ini nanti orang-orang yang tidak mengetahui Al-Quran ini juga ikut berijtihad karena dengan adanya istighsan ini. Maka atas dasar tersebut ini, maka Imam Syafi'i ini menyimpulkan bahwa man istighsana faqad syara'a, artinya barang siapa yang menetapkan hukum dengan istighsan berarti dia telah membuat syariat sendiri. Nah, itu merupakan pendapat dari ulama-ulama yang menolak istighsan. Kemudian pendapat yang ketiga, ini pendapat yang menetapkan bahwa istighsan adalah dalil syara', bukan juga dalil yang mustakil, akan tetapi kembali ke dalil syara' yang lain. Nah, sebab setelah diteliti tujuan pokok dari istighsan itu merupakan kembali ke maslahah. Nah, pandangan ini atau pendapat ini dipegang oleh Imam Syafi'i dalam menentang istighsan. Jadi Imam Syafi'i ini beliau ini menolak tapi masih memberikan pandangan bahwa istighsan ini juga boleh dalam beberapa hal. Kemudian lanjut ke pembahasan selanjutnya, itu mengenai kehujahan dari istighsan. Nah, ini saya mengambil dari beberapa mazhab. Yang pertama, menurut mazhab Maliki. Mazhab Maliki ini baik, selanjutnya itu mengenai kehujahan istighsan. Ini saya mengambil dari beberapa pendapat imam mazhab
Yang pertama yaitu menurut mazhab Maliki, ini ada pendapat beliau yaitu konsep dasar ihtisan ini diberlakukan ketika terdapat dua dalil yang saling kontroversi. Nah, cara penyelesaiannya itu adalah dengan memilih dalil yang terkuat dan yang atau mengecualikan pemberlakuan dalil kuli. Nah, ini ada pendapat dari As-Satibi menjelaskan pengecualian penerapan dalil kuli dalam suatu persoalan ditempuh bila bertentangan dengan dalil juz'iyah. Nah, jadi dengan kata lain, jika ada kemaslahatan, maka yang juz'i itu harus diutamakan daripada kemaslahatan yang umum. Selain itu, ini pengikut mazhab ini juga menerapkan ihtisan dalam rangka untuk mengutamakan maslahat dari kias. Dalam artian apabila terjadi kontroversi antara maslahat dengan kias, maka jika diutamakan kiasnya, maka tujuan syara ini tidak dapat terpenuhi. Kemudian lanjutnya itu mengenai menurut pendapat Imam Hambali, ini beliau mendapat bahwa pemberlakuan ihtisan ini pada dasarnya bertolak dari pertimbangan. Yang pertama, ada 3 pertimbangannya. Yang pertama yaitu penyimpangan suatu ketentuan hukum yang harusnya diterapkan karena adanya kekhususan dari Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua itu karena terdapat suatu pertimbangan yang dipandang baik oleh mujtahid. Dan yang terakhir itu yang ketiga, karena adanya suatu dalil yang tidak dapat diaplikasikan menurut pertimbangan mujtahid. Kemudian selanjutnya itu, ini untuk mendukung pendapat-pendapat tersebut dari imam-imam yang telah dijelaskan tadi. Ini ada pendapat dari ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanafiyah yang mengungkapkan alasannya kenapa ihtisan ini mengenai keujahan ihtisan. Yang pertama itu terdapat karena ihtisannya terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran yang menganjurkan manusia untuk selalu mencari cara terbaik untuk menyelesaikan suatu problematika atau permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan. Ini antara lain dalam surat Az-Zumar ayat 18, ini mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya. Nah, ini yang kemudian ada surat Az-Zumar juga dalam ayat 55-nya, dan ikutlah apa yang baik, yang paling baik yang telah diturunkan kepadamu oleh Tuhanmu. Kemudian alasan yang kedua, ini terdapat selain dari ayat Al-Quran juga dalam hadis, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda itu, apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka hal itu juga baik di sisi Allah. Kemudian alasan yang terakhir, yang ketiga itu ihtisan ini sebagai metode atau dalil dalam menetapkan hukum syara', tidaklah didasarkan pada akal semata. Jadi jika ada pendapat ulama tadi yang bahwa ihtisan ini hanya ditakutkan akan adanya ulama-ulama yang menerjemahkan suatu dalil atau melakukan istinbat hukum hanya untuk berdasarkan akal semata, maka menurut kehujahan dari ihtisan ini tidak hanya didasarkan pada akal semata, tapi juga memiliki alternatif dalil terkuat. Nah, metode ini merupakan hasil induksi dari berbagai ayat dan hadis, kemudian diaplikasikan dan merespon persoalan-persoalan umat demi menghindari kesulitan dan merealisasikan kemaslahatan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.